Selamat pagi, eh, mahasiswa jurusan teknik sipil ya, khususnya kelas LB 43. Oke. Minggu lalu kita udah sampai sini ya. Halo, kita ada ketika mengapa akusin turunannya adalah seper akar satu kurang S kuadrat, enak. Kemudian akun kos, mengapa turunannya lawan tanda dan akusin. Kalau akusin tadi adalah seper plus ya, seper akar satu kurang S kuadrat, maka turunan dari akar kos adalah -1. Tolong diperhatikan, oke. Urusan-urusan itu nanti ya. Seolah-olah kita lihat akus kos itu min akusin. Ternyata yang benar adalah akusin tambah akus kos adalah pi per 2 radian. Kita buktikan di sini. Ya, dan misalkan akusin alfa, akus kos adalah beta. Ya, melalui dari jelaskan. Kemudian jadi kita misalkan akusin itu adalah alfa, akus kos itu adalah beta. Nah, sudut alfa ini adalah sudut pusat, ya. Alfa ini adalah sudut pusat dari sinus yang harganya x, ya. Sehingga sinus dari sudut alfa adalah harganya x. Begitu juga beta, kita misalkan akus cos alfa cos x, betanya adalah sudut pusat, akus itu sudut pusat dari kosinus yang harganya x. Sehingga kosinus dari sudut beta adalah x. Karena sin alfa sama dengan x dan cos beta sama-sama x, akibatnya sin alfa sama cos beta, ya kan? Ini jelas nggak nih? Halo, masalah akus ya. Di tengah juga nggak apa-apa. Di tengah juga nggak apa-apa deh. Hah? Ya belakang teralam kalau udah tertinggi. Ya, jadi karena sama-sama x maka sin alfanya cos beta. Nah, cos beta ini kan sama dengan sin 90 derajat per beta. Ya, ini di koran pertama dua-duanya. Karena sin sama dengan sin, ingat sin dari coret ya. Dihilangkan dia sudut sama sudut. Berarti sudut alfa sama dengan 90 derajat per beta. Betanya pindah ke kiri, jadi alfa tambah beta adalah 90 derajat. Alfa itu apa tadi? Kita misalkan arcus sin e. Beta itu apa? Arcus cos m. Ya lah. 90 derajat adalah pi per 2 radian. Jadi sebetulnya arcus cos adalah min arcus sin ditambah pi per 2 ya. Sebenarnya asalnya dari arcus sin tambah arcus cos adalah pi per 2 radian alias 90 derajat. Jelas sampai sini? Tiga pasang ya, dari arcus sin tambah arcus cos pi per 2 radian, arcus tangen tambah arcus kotangen pi per 2 radian, arcus sekan tambah arcus kosekan pi per 2 radian. Tiga pasang ya. Itu ya harus Anda ingat. Oke. Sekarang kita lanjutkan, hari ini adalah lanjutannya. Jadi PPT baru ya. Oke, yang kedua atau yang sorry, yang ketiga tadi satu seperti nomor. Kalau Y sama dengan arcus tangan X atau tangan U terserah ya. Tapi kalau U pasti ada U aksen nih, ya nah. Maka Y aksen adalah seper 1 ditambah X kuadrat
Sebetulnya kayak aksen satu dari tulis, tapi kalau ada U aksennya seper satu nol utara kali itu aksen. Ya. Nah ini datang dari mana? Ya, apa buktinya? Ingat Anda mahasiswa bukan SMA lagi ya. Siswa kata Dionis itu luar biasa, ada kata mahasiswa. Ya kan di atas siswa tadi. Benar? Di luar negeri nggak ada pakai mahasiswa. Student ya sama, mau dari SD, ya kan? Primary school atau sampai high school, sampai mahasiswa, student, nggak ada. Mahas student nggak ada. Jadi Indonesia itu luar biasa memakai istilah itu. Baik, buktinya adalah seperti tadi, Y adalah arcus tangen X. Artinya apa? Y itu apa? Sudut pusat dari tangan yang katanya X. Ya, Y itu adalah sudut pusat, sudut ya, sudut pusat dari tangan yang katanya X. Sehingga kita bisa power ya siapkan ingat. Sehingga Y adalah sudut pusat dari tangan yang harganya X. Sehingga tangan dari sudut pusat Y harganya X. Ini yang inverse sebetulnya. Fungsi transenden. Ya. Fungsi transenden mesti ingat. Ada berapa? Bah. Ada berapa fungsi transenden? Ada 4. Fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi trigonometri, fungsi siklometri. Nah, kalau Y sama aktus tangan ini fungsi siklometri, tangan Y sama X adalah fungsi trigonometri. Ya. Nah, fungsi trigonometri inilah yang kita eh, turunkan atau kita diferensialkan terhadap X. Ya. Ini kita diferensialkan, ya, diferensialkan terhadap X, ya, terhadap THD. Oke, akibatnya apa? Penantangnya apa? Kalau tanganku turunannya apa? Halo, tanganku turunannya apa? Seka ora U kali U aksen. Ya, nah. Tangan X turunannya apa? Sekan ora X. Kalau tangan U, sekan ora U kali U aksen. Kalau tangan Y, sekan ora Y kali Y aksen. Nah, itu lupa tuh. Ya aksen itu yang kita cari kan D pada X, ya kan? Tambahan dengan D pada X. Kalau nggak ada ya aksennya, apa yang ditambah tadi? Ya kan? Nah terus kan X turunannya berapa? 1, ya. X turunannya 1. Kalau U turunannya U aksen. U aksen itu DU pada X. Enak. Jelas maksudnya? Oke. Sehingga berapa ya aksen? Ya aksen adalah sekan kuadrat Y. Nah sekarang apa hubungan tangan Y dengan sekan Y? Enak. Hubungan dalam rumus trigonometrinya seperti sin kuadrat minggu lalu kita pelajari, ya kan, cuma yang lalu nih kuliah pengantin itu sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Kalau ini apa hubungannya? Bahwa 1 ditambah tangan kuadrat Y dalam sudut Y sama dengan sekan kuadrat. Nanti di rumus turunan ini ada pembuktiannya dari mana rumusnya. Di SMA ada pernah ikuti ini. Pokoknya Anda pakai gini, seperti ini, tulis gini kan. Nanti ada buktinya, batu ada, oh kemarin saya lupa. Waktu kita turun ke rumus tangan, sebenarnya ada, ya. Anda ingat enggak? Rumus surat tangan mana? Coba kita lihat minggu lalu kita ada di KP, ada rumus tangan nggak sih? Bukan kos. Ini, nah nih, coba Anda lihat di sini. Eh, Oke, coba Anda lihat sini ya.
kasih warna. Yang ini Anda perhatikan, saya kasih tanda ini ya. Yang hubungan sama ini, coba. Kalau kita lihat. Kos korak pakai kos korak berapa? Halo. Kos korak bagi kos korak berapa? 1. Sin korak bagi kos korak berapa? Tangan korak kena. Dan nilai ini sama dengan yang belakang sekali apa? Sekan korak Ini lebih tinggi. Berarti kita turun rumus tangan, ketemu ini. Tapi orang enggak maksudnya tidak ngah atau tidak sadar bahwa itu bisa kita buktikan. Kita enggak. Bahwa kos korak bagi korak kan 1. Sin korak bagi kos korak, tangan korak X. Nilainya kan sama dengan sekan korak X. Terbukti enggak? Halo? Dari mana rumus 1 tambah tangan korak X sama dengan sekan korak? Sampai sini jelas. Itu yang minggu yang lalu dulu ya, saya lupa, sorry. Ya, kelupaan saya apa? Kita hubungan pokok tangan tunannya sekan korak itu fokusnya ke sana, ternyata ada hubungan ini. Ya. Kemudian satu lagi yang sebentar lagi yaitu pol tangan. Ya. Oke? Ada yang mau tanya? Ini pun. Halo. Oke, kalau nggak ada kita tutup. Ya, nah, sekarang pol tangan. Sudah, belum. Tinggal lihat itu yang sekuning itu kalau dibagi kan jadi 1 tambah tangan korak. Hasilnya kan terakhir second korak. Jadi terbukti. Nah, demikian juga ini. Coba Anda lihat. Halo. Coba Anda lihat yang ini. Ini. Saya kasih warna kuning di sini ya. Ini sama yang terakhir. Coba. Apa hasilnya itu? Halo. Min sin korak bagi sin korak berapa? Min 1. Ya. Terus min cos korak bagi sin korak. Min cos korak bagi sin korak. Kotangan kuadrat. Kotangan korak. Sama dengan hasil akhirnya apa sih? Min kosekan korak kan? Min kosekan korak X. Kemudian bersama ini saya kali min 1. Apa jadi? Kalau saya kali min 1, jadinya apa? 1 ditambah plus 1 tambah kotangan korak X. Min kali min plus kosekan kuadrat X. Itu buktilah bahwa apa? 1 ditambah kotangan korak X adalah kosekan X. Benar nggak di SMA nggak terbayangkan gitu. Mungkin anak fokus ke turunan kotangan aja kan. Dan jadi ada hubungan. Jelas ya. Karena Anda sudah tahu kan. Nah, ajarkan pada adik-adik ini. Adik yang masih di SMA diajarkan. Ya. Nanti satu saat Anda menikah punya anak, ajar anak sendiri. Nggak perlu les. Ajar. Dulu saya juga anak saya yang gede, yang besar ambil ganda tahun 2005. Ya, ganda matematik dan komputer sains. Yang kecil yang pertama perempuan, yang kedua laki, yang lakinya tamat SMP, nak mau masuk SMA dia, senang hafalan, masuk ke STM Penabur otomotif, lanjutkan D3-nya ke STM Penabur, setelah itu lanjutkan ke Astra Polman, ya, Politeknik Manufaktur Astra. Oke. Ya gitulah, jadi kemudian lanjutkan S1-nya di teknik industri. Itu teknik industri tapi tidak sama dengan minus. S2-nya di apa? Di JWC ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini sudah tahu ya. Supaya Anda ingat dari mana rumus ini. Di SMA Anda dapat tapi ya mungkin tidak diterangkan ya. Baik. Kalau sudah kita kembali lagi yang tadi. Nah, jadi ini datang rumus ini datang dari mana sudah saya jawab tadi ya. Oke ya. Nah, sekarang Anda lihat ini sekan koran. Kalau ini masuk ke sini apa jadinya? Kalau Y aksen adalah
Oh ya, ini sebelum sebelum dimasukkan, sorry. Sebelum dimasukkan, ini diganti dulu. Kita ganti dulu. Satu ditambah tangan Y adalah X. Maka tangan Korea Y berapa? X Korea sama dengan secant Korea Y. Halo? Tangan Y kan sama X. Tangan Korea Y adalah secant adalah X Korea. Ya enggak? Tangan Y adalah X, tangan Korea Y. Baru ini secant Korea Y ini kita substitusi ya. Kita ganti di ini. Kita substitusi ke sini. Ya, kita ganti. Sehingga jadinya apa? Secant kuadrat adalah sepersatu tambah secant kuadrat adalah satu tambah kuadrat, maka sebutilah bahwa rumus dari aksen adalah sepersatu tambah x kuadrat. Cocok? Cocok? Pasti cocok ya. Jelas sampai sini? Ya. Ada pertanyaan? Halo? Ya, nah, demikian juga sebentar lagi Y dengan arkus kotangan X. Kok jawabannya berlawan nada juga dengan arkus tangan min satu per satu tambah X kuadrat. Ya, baik. Wah, komnya suka ini. Baik, berikutnya adalah Y sama dengan arkus kotangan X. Turunannya adalah melawan tanda tangan dari min satu per satu tambah X. Kalau dalam U, min satu per satu tambah U kuadrat kali U aksen. Aksen satu daripada tulis ya. Yang dimaksud dari aksen itu kan turunan terhadap tanda itu per dx. Yang satu itu artinya aksen. Oke, ini kita membuktikan jadinya ini. Nah, sama caranya. Apa buktinya? Buktinya adalah Y adalah arkus kotannya. Apa artinya? Y itu adalah sudut pusat dari kotangan yang harganya X. Y itu adalah sudut pusat dari kotangan yang ada. Berarti itu adalah skolometri ya, fungsi skolometri. Kita harus ubah jadi fungsi trigonometri inversnya. Jadi Y adalah sudut pusat dari kotangan yang ada X, sehingga kotangan dari sudut pusat Y harganya adalah X. Mana? Halo, inversnya, fungsi inverse yang kebalikannya. Dan saya dulu fungsi siklometri dan fungsi trigonometri saling inverse. Ya. Demikian juga eksponensial dan logaritma saling inverse. Jadi ini terbukti bahwa kotangan Y adalah sama dengan X. Nah, baru kita diferensialkan terhadap X. Bisa sih ya. Sehingga kita dapat apa turunan kotangan Y? Tangan dari tangan Y turunannya apa tadi? Secant kuadrat Y kali Y aksen. Kalau kotangan Y turunannya lupa. Apa turunannya? Min kosekan boleh CSC ya. Kuadrat Y kali Y aksen. Kalau U min kosekan kuadrat U kali U aksen. Sama dengan E aksen diturunkan jadi ya, E aksen diturunkan menjadi satu. Ya, nah. Kalau U turunkan U aksen. Kalau U aksen itu artinya saya bilang timbul. Karena kabelnya nih saat ini. Oh, ini rusak teknologi kalau maju ini memang kadang-kadang
Repot juga ya, menulis ya. Tapi ini ada gangguan apa ya? Aduh, keluar sebentar atau oke, saya teruskan. Halo. Jadi berapa Y aksen? Y aksen adalah seper dari min kosekan kuadrat Y. Enak? Oke. Plus bagi min kan? Min satu, minnya pindah seolah pindah ke atas terus ya. Plus bagi min kan min. Plus satu bagi min satu saja. Minnya saja pindah ke seolah pindah ke atas satu. Plus bagi min kan? Dari kosekan kuadrat Y. Nah, apa hubungan kotangan Y dengan kosekan kuadrat? Sudah sebutin tadi kan? Apa tuh? Satu, ini tadi U aksen adalah DU ya. DU per DX ya. Kemudian satu ditambah kotangan kuadrat Y sama dengan kosekan kuadrat Y. Ini adalah hubungannya sehingga satu ditambah. Anda lihat kotangan Y adalah X. Berapa kotangan kuadrat Y? Halo, X kuadrat betul ya. Kotangan Y X, jadi kotangan Y, kotangan kuadrat Y adalah X kuadrat. Sama dengan kosekan kuadrat Y. Nah, Anda di sini kita butuhnya kosekan kuadrat Y. Ini kosekan kuadrat Y, kita substitusi. Enak. Masukkan sehingga terjadi Y aksen adalah min 1 per 1 ditambah X kuadrat. Tebuti bawah turunan dari akus kotangan adalah min 1 per 1 tambah S kuadrat. Kalau dalam U, min 1 per 1 tambah U kuadrat kali U aksen. Ya. Sekarang apa hubungan akus tangen dan akus kotangan? Halo, apa hubungan akus yang belakang lebih asik diskusi ya? Tidak ngerti. Anda tuh engineering, teknik. Teknik pasti butuh, mau teknik industri maupun teknik sipil itu pasti membutuhkan. Kecuali arsitek karena dulu ya. Jadi mereka utamakan maksudnya seni ya, artnya yang utama. Apa namanya? Keindahan apa? Estetis. Ya. Jadi bukan itu lagi. Zaman dulu arsitek belajar tuh konstruksi beton, belajar kan. Sekarang udah ada. Oke, ini sudah seperti ya. Sekarang apa hubungannya bahwa akus tangan atau U boleh ya tambah akus tangan tangan ya akus tangan X itu sama dengan pi kedua sehingga ini kita misalkan dengan alfa ini kita misalkan dengan beta itu kelihatan nggak jelasnya
Halo, alfa ini beta ya. Oke. Nah, jadi kita misalkan alfa sama dengan arcus tangan X dan beta sama dengan arcus kotangan X. Nah, seperti tadi, alfa itu adalah sudut pusat dari tangan yang agak X. Ya, alfa itu adalah sudut pusat dari tangan yang agak X. Sehingga tangan dari sudut pusat alfa sama dengan X. Yang harganya sama X. Jelas? Itu gak beta adalah arcus. Arcusnya AFC. Arcus sudut pusat dari kotangan yang harganya X. Sehingga kotangan dari sudut pusat beta harganya X. Karena ini sama-sama X, tangan alfa adalah X, kotangan beta adalah X, sehingga apa? Tangan alfa sama dengan kotangan beta. Halo, oke. Tangan alfa tetap. Nah, kotangan beta itu sama enggak? Tangan dari 90 derajat kurang beta. Ini kuadran pertama ya. Ini di kuadran ya, di kuadran pertama. Nah, di pertama bukan berlaku yang lain. Ya kan? 90 derajat kurang beta. Benar ada? Tangan saya tangan. Boleh coret? Hah? Boleh. Udah bilang blok dulu kan enggak boleh. Hilangkan aja tangannya sudut satu sudut. Jadi sudut alfa sama dengan 90 derajat kurang beta. Nah, min betanya pindah ke kiri jadi plus kan? 90 derajat adalah dikasih pi berdua. Alfa itu apa tadi? Alfa itu tadi misalkan ini alfa, ini beta tadi nah. Kalau yang kuning. Sehingga alfa itu diganti adalah arcus tan X, beta itu adalah arcus tangan X. 90 derajat adalah pi berdua radian. Inilah hubungannya bahwa arcus tangan ditambah dengan arcus kotangan adalah pi berdua radian. Jelas? Itu asal usulnya. Jelas sampai sini? Ya. Konsep ini sebetulnya tujuannya di samping komputer ini Anda menemukan di masalah teknik sipil, Anda bisa formulakan, Anda bisa modelkan. Itu semua matematik modeling. Pemodelan matematika. Ya, metode modeling. Jadi Anda bisa deskripsi Anda akan Anda jelaskan rinciannya. Dari situlah asal usul formula yang Anda temukan gitu. Kalau sesuatu itu baru, nah itu juga tingkatnya S3. Ya. Harus ada sesuatu yang baru. Kalau sebetulnya di S1 itu ya compressing bisa ya. Sebetulnya kalau tingkatnya Anda sudah pelajari, Anda bisa ya bisa menggunakan model itu. S2 compressing membandingkan beberapa metode. S3 menemukan sesuatu yang baru. Ya. Sampai sini jelas? Loh. Sekarang kita masuk dengan yang kelompok yang ketiga adalah Y sama dengan arcus secant X. Maka turunan pertamanya adalah plus ya 1 per X akar X kuadrat min 1. X kuadrat min 1. Ya. Agak lain ya. Ini jarang sekali tempat. Nah, apa buktinya? Ya, apa buktinya? Jadi kalau Y adalah arcus secant X, Y itu kan sudut pusat, arcus itu sudut pusat
atau busur di hadapannya. Busur pusat dari sekan yang agaknya X. Sekan yang agak. Berarti sekan dari sudut pusat Y agaknya X. Paham? Jadi bentuk ini yang didiferensialkan terhadap Y. Sehingga ini diferensial terhadap X. Apa terjadi? Yang terjadi sekan Y itu namanya apa? Nah, kita sebutin di sekan Y itu namanya apa? Halo, sekan sendiri dikali tangan. Kalau pakai U ya kali Watson. Jadi sini adalah sekan sendiri dikali pasangannya. Tangan Y dikali Y aksen. Ya, dikali Y aksen. Jangan lupa Y aksen ini yang DY pada yang kita cari. Ya. Kalau Y aksen lupa apa yang kita cari? Ada. Terus X diturunkan berapa? X diturunkan 1. Kalau U turunkan Watson. Sehingga berapa Y aksen? Y aksen adalah 1 per sekan Y kali tangan Y. Ya. Maka Y aksen adalah nah, sekan Y sudah tahu kan? Halo. Ya, sekan Y, Anda sudah tahu nih, sekan Y sama dengan X. Sekan Y, berarti sekan Y diganti aja. Sekan Y apa? X. Nah, tinggal belakangnya apa? Tangan. Yang kita mencari tangan. Tangan ini apa hubungannya dengan sekan? Yang tadi sama. Halo, apa hubungan tadi? 1 ditambah tangan kuadrat Y adalah sekan kuadrat Y. Nah, kita masukkan sekan Y sama X ditambah 1 ditambah X kuadrat adalah sekan kuadrat Y. Ini kan? Terbalik, salah. Saya salah ya. Salah kan? Tangannya yang kita cari kan tangan. Tangan kuadrat Y. Sekan kuadrat Y ini kita ganti dengan X kuadrat. Yang sekan Y adalah X, maka sekan kuadrat Y adalah X pangkat 2. Benar. Y. Ya, betul. Nah, berapa tangan kuadrat Y? Dan kuadrat Y adalah X kuadrat min 1. Berapa tangan Y? Akar X kuadrat min 1. Ganti tangan Y-nya kita substitusi ke sini. Benar. Kita masukkan sehingga terjadi akar X kuadrat min 1. Cocok? Ya. Kita lihat cocok apa yang kita berikan tadi yang di atas seper X di bawahnya akar X kuadrat min 1. Sudah jelas nih? Ya. Oke. Demikian juga sebentar lagi agus kosekan X. Lawan tanda juga deh. Lawan tanda. Min 1 per X kali akar X kuadrat min 1. Ya. Pokoknya tanda berlawanan. Sebetulnya bukan berarti aku kosekan min agus sekan. Tapi harus ada tambah pi berduanya. Sehingga hubungannya agus sekan tambah agus sekan adalah pi per 2 radian. Alias 50 derajat. Ya. Semua kita pasang. Agus sin tambah agus cos pi per 2 radian. Agus tangan tambah agus tangan pi per 2 radian. Agus sekan tambah agus kosekan juga pi per 2 radian. Ya. Kita pasang. Semestinya jelas. Halo? Sudah, kita teruskan. Y sama dengan arcus kosekan X. Maka turunannya adalah min 1 per X kali akar X kuadrat min 1. Ini aku nggak pernah belajar SMA. Nggak pernah ya. Aku tuh sudut pusat kan jadi kan. Nah, kita lihat ini yang kita mau buktikan dari mana ini? Ya, bukti apa? Y itu adalah arcus kosekan X. Artinya apa? Y itu adalah sudut pusat dari kosekan yang agaknya X. Bisa
Ingat dari dulu kan ya. Sehingga kosekan dari sudut pusat Y harganya X. Kan ini inverse sepertinya. Fungsi inverse. Ya. Jadi Y itu sudut pusat dari kosekan yang harga X. Kosekan dari sudut pusat Y harganya X. Ya. Nah, dapat ini barulah kita diferensialkan terhadap X. Apa yang terjadi? Kosekan turunannya apa? Min koko. Min koko, kokriko. Min koko, min kosekan kali potangan. Itu contoh kerjanya, min koko. Min kosekan, jadi min kosekan Y dikali potangan Y. Jangan lupa ada Y aksennya. Ya, Y aksennya itu yang kita mau cari. Aksen, diturunkan satu. Kalau U turunkan U aksen. Ya. Sehingga Y aksen berapa? Satu dibagi min koko. Min kosekan Y kali potangan Y. Atau plus bagi min satunya tadi di atas. Ya nah, plus bagi min satu. Jadi hilang minnya itu seolah pindah bukan. Plus bagi min itu. Terus kosekan Y kali potangan Y. Nah kosekan min satu per kosekan kosekan Y sini. Kosekan Y kan X. Berarti kosekan Y sini boleh diganti enggak? Kita ganti X ini sudah X. Nah, tinggal hubungannya apa hubungan kotangan dengan kosekan yang tadi bahwa satu ditambah kotangan kuadrat Y adalah kosekan kuadrat Y. Kemudian satu ditambah kotangan kuadrat Y adalah karena kosekan Y adalah X, kosekan kuadrat Y berapa? X kuadrat. Tenang. Halo? Karena kosekan Y adalah sama dengan X, kosekan kuadrat Y adalah X kuadrat. Ya. Sehingga berapa kotangan kuadrat Y? X kuadrat min 1. Satunya pindahkan. Sehingga berapa kotangan Y? Akan X kuadrat min 1. Nah, kotangan Y ini kita substitusi ke sini. Ganti jadi apa? Akan X kuadrat min 1. Terbukti? Ini terbuktilah bahwa turunan dari hapus kosekan X adalah min 1 per X kali akar S kuadrat min 1. Ini question tuh. Halo yang belakang, asuk ngobrol aja. Nanti Anda ngerti. Kalkulus Anda lihat akan alam ini nanti ya. Ini basic, ini baru basic. Ya, nanti ada kalkulus 2, ada matematik teknik 1, ada matematik teknik 2. Nah, itu disebut itu engineering matematik 1, engineering matematik 2. SKS-nya diciumkan ya, 4 dan 2. Karena saya selesai lalu ngajar kalkulus 2 dan engineering matematik 2 ya. Di teknik situ dua-duanya. Ya, itu yang maksud saya diciumkan SKS-nya bahan jadi sedikit ya. Khusus untuk engineering matematik 2 atau matematik teknik 2 di sini Anda tahu PD parsial, kesamaan diferensial parsial differential equation. Kalau isi dari matematik teknik 1 ordinary differential equation PD biasa. Jadi dasarnya PD biasa, lanjutannya adalah PD parsial. Bukan parsial yang Anda belajar integral parsial, beda lain ya. Itu lebih dalam. Cuma saya kasih tahu aja. Kalau saya tanya kakak kelas nanti. Oke. Nah, sekarang hubungannya. Sekarang apa hubungannya? Hubungannya tadi apa? Arcus AFC. Arcus tangan ditambah arcus kotangan
nilainya adalah pi per 2 radian atau 90 derajat ya. Nah, ini juga sama tadi, ini kita misalkan dengan apa? Kita misalkan dengan alfa, pertama, kedua, beta. Nah, kita tulis ini. Misalkan, ya kan, alfa sama dengan arcus tangan X. Beta adalah arcus kotangan X. Ini sekan dari ya? Tadi sudah, ini sekan bukan sekan saya. Pengaruh ke sana. Maaf, ini salah isi. Itu ya. Jadi ini adalah apa tadi? Sekan. X, sini CSC boleh ya? Kosekan X, sini sekan X, sini kosekan X. Kosekan X itu di Indonesia kosek, tapi di internasionalnya CSC. Nah, seperti tadi, alfa adalah sudut pusat, arcus itu sudut pusat dari sekan yang harganya X. Sehingga sekan dari sudut pusat alfa harganya X. Nilainya X. Jelas? Begitu kak, beta adalah sudut pusat dari kosekan yang harganya X. Sehingga kosekan, boleh CSC boleh ya. CSC atau kosek dari sudut pusat beta harganya X. Karena sama-sama harganya X, maka nilai sekan alfa sama dengan kosekan beta. Jadi sampai sini. Kemudian sekan alfa sama dengan di kuadran ini, di kuadran pertama ya. Kuadran pertama. Berlaku kosekan beta adalah sama dengan sekan dari 90 derajat kurang beta. Tenang. Sekan sama sekan. Jangan dicoret ya, dihilangkan saja. Sudut sama dengan sudut. Berarti alfa sama dengan 90 derajat kurang beta. Kemudian min betanya pindah ke kiri, plus beta sama dengan 90 derajat. Apakah alfa? Nah itu. Apakah alfa? Alfa adalah arcus sekan X dan beta adalah arcus kosekan X. Ganti aja. Jadi alfa adalah arcus sekan X ditambah beta adalah arcus kosekan ya. CSC. CSC atau kosek tadi ya. Kosekan X nilainya adalah pi per 2 radian. Karena sudutnya dalam radian, bukan dalam derajat. Ya. Jelas sampai sini? Halo. Any question so far? Ada yang mau tanya? Yang belakang ada yang mau tanya? Saya memang tidak minta Anda membuktikan, soal jurusan matematik saya suruh buktikan rumus ini. Mereka basicnya tahu sekali. Tapi karena Anda engineering adalah sebagai user pemakai, ya tapi Anda harus tahu asal usulnya, tahu ya. Saya tidak minta begini, tapi Anda gunakan, ya jelas. Oke. Nah, selesai sudah tentang hapus turunan ya. Nah, sekarang kita sebentar lagi masuk. Oh, ada soal latihan ya. Latihannya, oh ya sudah sekin kemarin nggak salah deh. Oh, lupa save, harus save ya. Nggak lupa, hilang semua. Nggak ada yang mau tanya? Oke. Berarti pindah-pindah semua ya. Nggak usah. Oke. Sekarang kita lanjutkan berikutnya, yaitu mendefinisikan fungsi tersusun atau disebut juga fungsi komposisi. Pernah ingat F bundaran G? Ya, siapa nggak pernah dapat F bundaran G? F lingkaran kecil G, G bundaran F. Ya, itu dasar itu sebetulnya. Ya.
Baik, kita masuk dengan fungsi atau mendefinisikan fungsi tersusun ya. Mendiferensialkan fungsi tersusun atau sebut fungsi apa? Komposisi ya. Fungsi komposisi. Komposisi. Jelas sampai sini? Ini baru judulnya. Nah, ini maksudnya Y adalah fungsi dari Z, ya. Z adalah fungsi dari oke, apa? G, G, X. Atau ini ya, F. Oke, ke sini. Anda tahu ini sebetulnya seperti mode aturan rantai juga ya. Tapi enggak. Turunan Anda tahu turunan Y terhadap Z apa? Ya, aturan rantai gitu ya. Apa? Turunan Y terhadap Z adalah DY per DZ. Karena satu variabel pakai D ya. Nanti kalau ada tingkat yang lebih tinggi, kalau dia dua variabel, bukan D tulisannya do. Kayak delta gitu ya. Nah, turunan Z tak ada apa? DZ per DX. Halo? Jelas? Nah, ini yang Anda sebut dengan aturan rantai itu Y aksen adalah apa? DY per DX. DY per DX itu adalah perkalian ini. Yang terbalik ya. DY per DZ dikali DZ per DX. Mana rantainya? DZ, DZ itu rantainya. Maka disebut aturan rantai dalam bahasa Inggris chain rule. Ya, ini yang kenal dengan chain rule. Ya. Chain rule bisa rule ya. Rule itu aturan, chain artinya rantai. Ya, aturan rantai. Ya, sama dengan aturan rantai. Oke, sudah jelas sampai sini? Nah, ini artinya bukan satu rantai, karena bisa aja Y aksen itu adalah DY per DX, DY per DX, itu bisa berasal dari DY per DP kali DP per DQ kali DQ per DR, BQR, kali DR per DX. Di rantainya mana? DP-DP, DQ-DQ, DR-DR. Jelas ya? Tiga rantai. Itu yang tiga rantai itu artinya tiga kali misal. Sama dengan cara pemisalan itu adalah menggunakan cara misal. Ya. Jelas di sini? Ya, itu maksudnya. Oke. Kita lihat contoh. Ya. Sampai sini jelas? Oke. Kalau jelas, kita lanjutkan contoh. Nah, kalau Y adalah sin dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 5, ditanya Y aksen atau DY per DX ya. Y aksen atau DY per DX. Ini yang Anda kenal dengan cara misal, ini dimisalkan dengan U, ya nah. Misalkan, ya kan? U sama dengan X kuadrat tambah 3X plus 5. Turunan U, ada X apa? DU pada X, U aksen itu kan? DU pada X berapa? X kuadrat turunkan 2X, 3X turunkan 3 kali 1, ya nah? Tambah 5, 0, ya nah?
konstan. Berarti hasilnya 2x plus 3. Ini ya. Nah, tadi dimisalkan U. Ini bentuknya Y adalah sin U. Nah, dari sini kita dapat Y adalah sama dengan sin U. Maka turunan Y terhadap U apa? DY per DU. Berapa? Turunan sin U apa? Cos U. Sini pakai waksen ya. Karena ini pakai aturan rantai. Barulah dari aturan rantainya kita gabung bahwa Y aksen atau DY per DE itu tidak lain adalah DY per DU dikali DU per DX. Ini yang aturan rantainya. Enak. DU DU. Ya. Kita ganti ya. Berapa nilai dari DY per DU? Mana DY per DU nih? Cos U. Berapa DU DU per DX? 2X plus 3 kan? Nah, 2X plus 3-nya letak di depan kali kosinus U. U-nya apa tadi? U yang kita misalkan ini enggak? Yang kita misalkan kita ganti X kuadrat ditambah 3X plus 5. Nah ini yang menggunakan chain rule. Ini kan chain rule. Halo? Jelas sampai sini? Ini yang chain rule atau rantai. Nah, kalau rantai 1 sih oke. Kalau rantainya 5, 10, mabuk dong. Misal terus. Ya kan? Ya, ini chain rule. Kalau jadi boleh langsung saya sin Y sering sin U. Tunanya apa? Cos U kali U aksen. Kita langsung tidak ada chain rule-nya. Tidak kelihatan. Betul nggak? Chain rule udah tidak kelihatan. Langsung gitu. Ya. Itu yang direct. Ini sebetulnya chain rule indirect. Ya. Nggak langsung gitu. Oke. Nah, sebentar lagi kita buktiin dengan cara langsung gitu. Jawabannya sama, tapi jalannya beda. Jadi matematik itu maka ada istilah kata bukan peribahasa ya, kata apa ya, kiasan gitu. Tidak satu jalan ke Roma, ya kan? Berarti tidak satu jalan ke Roma, tidak satu juga jalan matematik. Enak. Jadi matematik itu bisa banyak cara. Ya. Anda masih ingat nggak limit x di 0 dari cos x pangkat 1 ada berapa cara? 4 cara kan? Jadi banyak cara, ada jalan pintasnya. Jadi kita lihat soal yang sama, Y sama dengan ini ya, sin dari apa tadi x kuadrat ditambah 3x plus 5, maka turunannya bisa langsung berdasarkan rumus. Kalau Y sama dengan sin U, maka Y aksen apa? Cos U, ya. Cos U kali U aksen. Gimana U aksen itu adalah DU per DX. Enak. Nah, jadi bentuk ini dari sini Y aksen sama dengan apa? Cos U punya X kuadrat plus 3X plus 5 nya langsung dikali dengan U aksen. U aksennya mana? X kuadrat plus 3X plus 5 aksen. Betul. Kan nih, cos U kali U aksen. U aksen itu artinya diturunkan lagi. U aksen ini diturunkan lagi kan. Kita turunkan. Jadi ini adalah kosinus dari X kuadrat tambah 3X plus 5. Berapa turunan X kuadrat? 2X. Berapa 3X kali 1, 3. 5 turunan 0. Ini letak di depan. Udah. 2X plus 3 letak di depan. Dikali kosinus dari X kuadrat ditambah 3X plus 5. Mana asalnya tadi? Kemana? Ini langsung tanpa tidak kelihatan dalam hospitalnya apa? Hospital. Tidak kelihatan cenderungnya, ya cenderung atau rantai. Sudah jelas sampai sini? Halo, ya. Ya belakang ada bertanya? Kalau Anda kemampuan kalkulus kelompok matematik lah, kalkulus kuat,
Ya, matematik sini pasti Anda belajar untuk teknik sipil pasti apa? Kalkulus 1, kalkulus 2, matematik teknik 1, matematik teknik 2. Ada 4 ya. Tapi SKS-nya yang kalkulus 2 dan matematik teknik 1 dan 2, 3 betul. Itu 2 SKS. Harusnya 4, awalnya 4. Ya. Oke, kalau itu kuat, Anda tidak merasa menyelesaikan masalah-masalah yang sipil lebih mudah. Ya. Karena saya juga mengalami, walaupun dulu saya sampai saja anggota teknik sipil, tapi saya mengalami dia menggunakan ordinary defense equation. Saya belum sampai dengan parsial ya, belum. Baru sampai ordinary defense equation. Banyak dipakai. Terkenal dengan operator D yang saya lihat. Ya. Nanti di akhir kuliah saya akan berikan juga Anda, makin bekal Anda untuk matematik teknik satunya nanti ya. Oke. Baik, saya teruskan. Berikutnya adalah mendiferensialkan fungsi berpangkat fungsi. Ya. Mendiferensialkan kata diferensial, derivatif, dan turunan. 2, 3 istilahnya. Diferensial, derivatif, turunan. Ya. Sama. Ya. Mendiferensialkan Y sama dengan fungsi F berpangkat GX. Atau ini sama dengan U berpangkat V. Ya, U berpangkat V. Apakah turunannya? Y aksen adalah U pangkat V sendiri, ya, U pangkat V sendiri dikali dengan U itu fungsi dasar, V adalah fungsi pangkat. Yaitu rumusnya apa? Fungsi pangkat aksen dan fungsi dasar U ditambah fungsi pangkat berdasar dikali dasar aksen. Tahukah datang itu dari mana? Len lagi, ingat apa itu? Cuma yang lalu UV kita pakai len, U per V pakai len. Sekarang muncul lagi U pangkat V juga pakai len juga. Len itu logaritma dalam pokok E, ya. Jadi V aksen len U ditambah V per U kali U aksen, oke? Nah, ini datang dari mana? Kalau lupa, makanya saya ajarkan kalau lupa rumusnya ada satu sendiri, itu tujuannya, ya. Lalu Anda tahu caranya, Anda lupa. Manusia itu wajar ya, bisa lupa juga. Ya. Nah, kalau lupa bisa turunkan sendiri, itu tujuannya yang saya ajarkan. Jangan dihafal mati. Anda sekarang hafal, bisa sebulan lagi tanya. Jangan sudah seminggu aja, minggu depan tanya lupa. Jadi bisa turunkan sendiri. Buktinya apa? Yaitu Y sama kita pakai U pangkat V ya. Ini kita len kiri len kanan. Len kiri sama dengan len kanan. Anda tahu kan len adalah apa? Logaritma yang bilang pokoknya E. E apa? Bilangan Euler 2,718281 dan seterusnya. Nggak perlu dihafal ya. Tahu ya E itu bilangan Euler ya. Nah, Anda tahu pangkat pada logaritma bisa dibawa ke depan sebagai pengali. Ingat tak? Log A pangkat N adalah N log A. Halo? Anda ingat bahwa log A pangkat N, N ini bisa dibawa ke depan sebagai pengali N kali log A. Pengali bisa dibawa ke belakang jadi pangkat. Bolak-balik nih. Log A pangkat N log A. Oke. Jadi bawa ke depan, maka terjadilah log IN, len ya. Ini logaritma istimewa itu len itu logaritma dalam pokok E. Log Y, len Y sama dengan V kali len U. Ya nah. Kan V-nya pangkat tadi, pindah ke depan sebagai pengali. Ya.
Nah, baru ini kita apa? Diferensialkan terhadap X. Ya. Diferensialkan terhadap X. Apa yang terjadi? Dan Y turunkan seper Y kali Y aksen. Ingat, dan U turunnya seper U kali U aksen. Dan Y turunnya seper Y kali aksen. V kali dan U adalah bentuk perkalian UV. Betul nggak? Masih ingat turunan UV apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Perkaliannya ini. V kali dan U bikin ya. V kali dan U tambah V kali dan U, ujung-ujung aksen. Nah ini Y aksen per Y sama dengan ini V diturunkan apa? Ini V di aksen. V aksen len U ditambah V dikali. Len U turunannya apa? Seper U kali U aksen. Halo? Jelas masalah? Halo? Nah, Y-nya ini gimana? Y-nya ini kita kali silang. Ya, kita kali silang. Ya. Jadi Y aksen adalah Y kali V aksen dan U tambah dengan V kali seper itu kan V per U. V per U kali U aksen. Sehingga dicatat. Habis. Kering. Jadi Y-nya dikasih hilang ya. Y aksen serangan Y kali V aksen dan U tambah V per U kali U aksen. Benar. V kali seper U kan V per U. Ya. Itu tulisannya terlalu besar ya. Kenapa? Jadi kita ada pala atau letakkan di sini boleh ya. Jadi sini ya. Dari sini ke sini. Nah, jadi apa? Halo. Y aksen adalah apa? Y dikali V aksen dan U ditambah. Nah, P kali saya per U kan V per U kan? Kali U aksen. Nah, Y itu apa? Y itu adalah soalnya. Y itu adalah soalnya itu. Apa ini? Y. Y-nya adalah U pangkat V kita ganti. Sehingga apa? Y aksen sama dengan U pangkat V dikali V aksen. Dan U ditambah V per U kali U aksen. Inilah rumus sama enggak? Kekecilan dia dengan tempatnya. Sama nama yang nih. Sama. Ya. Nah, itu kalau Anda lupa, Anda bisa turunkan sendiri. Itu tujuan saya ajarkan Anda itu. Kita nggak mungkin hafal semua kan. Saya pengalaman waktu di S2 di UI itu ada rumus yang dapat fisika kuantum. Nah, tahu fisika kuantum itu paling merupakan mata kuliah mengerikan ya. Banyak yang lulus, angkatan di atas itu banyak berjejer itu. Dosennya tenang aja itu, profesor nggak jadi. Kayaknya ya itu cara cara hafalnya gimana? Sering tulis ya. Terus dia kayak anak-anak belajar menulis gitu. Karena sering tak tulis, kita tulis, lama-lama teringat. Nah, tulis ini kalau karena saya sering ngajar, ingat. Tapi mungkin nanti berapa tahun lagi atau kapan saya tidak ngajar lagi, lama-lama dia lupa. Kalau lama-lama lupa apa jadi? Pikun. Nah, itu menurun ya. Pasti di masa tua itu
pasti mengalami hal itu. Saya tidak tahu 10 tahun yang akan datang saya itu bagaimana saat terjadi seperti itu. Karena lupa. Untungnya rumus tidak lupa. Yang lupa itu ini, nama teman saya itu siapa ya? Dan mengalami hal itu lupa. Ya, jadi ingatlah caranya. Jadi kita belajar itu cara mencarinya itu tahu ya. Supaya Anda mengalami hal, tidak mengalami kesulitan sebetulnya. Ya, oke. Kalau sudah kita teruskan contoh yang sederhana dulu. Contoh sederhana, apa lagi? Sampai sini jelas? Oke, terus ya. Nah, kita lihat sini. Tadi kita dapat rumusnya yang terakhir itu Y adalah Y dengan U kali V, maka Y aksen adalah U pangkat V, V. Nah, U pangkat V, U pangkat V, maka Y aksen adalah U pangkat V sendiri dikali dengan V aksen. Maksudnya V aksen itu pangkat fungsi pangkat aksen len fungsi dasar U ditambah fungsi pangkat per fungsi dasar kali fungsi dasar aksen. Inilah. Saya ulang lagi tulisannya. Ini yang dari Y adalah U pangkat V. Maka contoh yang sederhana sekali adalah Y sama dengan X pangkat X. Maka Y aksen adalah nah, apa? Itu artinya U sama dengan X, V sama X juga enggak? Halo, berapa Y aksennya nih? Berapa Y aksennya nih? Yaitu U-nya X, V-nya juga X enggak? V aksen artinya E aksen, oh ini fungsi punya. E aksen len dasarnya X enggak fungsi dasar. Pangkatnya X, dasarnya X, dasarnya aksen, enggak? Kan gitu. Ini V karena V sama U sama kan? Enak. U-nya X, pangkat V-nya X. V aksen, V-nya X, aksen dan dasarnya X. Kena X semua kan? Sehingga E aksennya apa? E pangkat X, E aksen satu enggak? Kali dan X ditambah ini dicoret kan? Ya kan satu dikali aksen satu juga kan? Nah, maka dapatlah aksennya adalah pangkat kali satu dikali ln x tambah satu kali satu satu. Inilah jawabannya. Jelas sampai sini? Nah, yang lebih ekstrim nanti sebentar lagi. Bentuknya adalah x pangkat x pangkat x pangkat x pangkat. Nah, itu lebih ramai hitungnya. Itu namanya pengulangan. Jadi komputer namanya rekursif. Pernah belajar algoritma kan? Rekursif. Sekarang belajar dapat pengulangan algoritma ya? Sudah belum? Pengulangan algoritma. Algoritma. Belum ya? Nah, itu namanya pengulangan. Jadi kayak orang nonton TV, di dalam TV ada orang nonton TV, di dalam TV itu ada gitu. Makin loop. Kalau di bahasa basic ini dulu saya belajar bosak. Bosak. Samanya S2B ya, bosak. Nah, ini contoh yang lebih ekstrim adalah ini. X berpangkat X berpangkat X berpangkat X. Bertingkat ya. Bagaimana Anda cari ini? Halo. Y aksen adalah, nah ini yang dasar ini dulu dasar ini pangkat. Nah gitu. V-nya adalah X pangkat X ya. Jadi Anda tulis ini X ya. Ini adalah X. Salin ya U pangkat V, ini U pangkat V kan dikali dengan V aksen. V-nya sendiri ini nih V-nya kan. Kalau yang atasnya. Berarti X pangkat X aksen itu virus.
Di HP saya sering juga kena juga itu. Ya. Jadi ini apa? U pangkat V, U-nya X, V-nya ya, V-nya E pangkat X, ini V aksen, len dasarnya X ditambah fungsi pangkat per dasar kali dasar aksen. Enak. Nah, paham warna deh. Mungkin saya kasih warna. Coba yang ini saya. Oh, tahap terus. Pangkat X. V-nya warna lain nih. Saya warna apa nih? Hijau. Ya, hijau. Oke. Warna ke sini ya hijau nih. Dari warna hijau ya. Ini hijau. Jadi V itu hijau. Yang U-nya adalah kuning. Nah, U-nya kuning. Mungkin nampak enggak itu perbedaannya? Ini salah. Nah, dapat. Ini kuning, ini U, ini U, ini U, ini U aksen. Enak. Nampak bedanya? Yang hijau tuh U-nya kuning, V-nya warna hijau. Sesuai kan? U pangkat V, apa? U pangkat V, V aksen, len U tambah V per U kali U aksen. Oke, aksennya apa? Maka Y aksen adalah X berpangkat X berpangkat X pangkat X dikali dengan, nah di sini terjadi lagi. Halo, apa terjadi di sini? U berpangkat V lagi. Enak. U berpangkat V. Ya, U berpangkat V. Ya, ini turunan ini ya, ini aksen ya, turunan ini nih. U pangkat V dikali dengan apa? Dikali dengan V aksen, enggak? V aksen len dasarnya U ditambah V per U kali U aksen, enggak? Yang ini baru sampai sini ini ya nih semua nih. Enak. Kemudian dikali dengan len X. Len X itu yang ini. Itu warna lain. Kasih warna hijau. Nah, ini. Yang len X itu ini ya nih. Ya, Bang. Nah, terus yang belakangnya ini kalau dibagi pangkat boleh dikurangi nggak? Sama-sama X. Ini kan X pangkat, berpangkat X pangkat X, ini X pangkat 1. Jadi tambah X pangkat X dikurang 1 enggak? Yang ini gini itu. Aksen 1 kan? Ini 1 nilainya hilang. Sampai sini ingetin. Halo. Jelas? Nah, maka ya aksen adalah X berpangkat X berpangkat X pangkat X dikali, ini tetap ya, X berpangkat X berpangkat X. Nah, ini kita kejar lagi aksen ini. Aksennya. Apa? Yang tadi yang tadi soal tadi apa? X pangkat X terus apa? V aksen len U dan V sama U sama ya. Ditambah V per U kali U aksen. Kan? Jadi turunan ini ya, turunan ini adalah ini kan ini nih, dalam ini. Nah, kali len X. Nah, len X itu yang mana? Len X ini ya kan? Panas. Nih. Nah, berikutnya ada tambah pangkat X dibagi X, apa? X pangkat M-1 nah. Kali satu. Ya. Oke. Kali 1. Nah, kali ini kali 1 kurung kurang tutup ya. Wah, ini kurung biasa aja nih. Bisa pusing. Kurungnya.
Betul ya? Ini yang tadi teman ini kali ln X, betul nggak? Kali ln X tambah nih. Jadi ini baru kurung kurawal tutup, betul nggak gitu? Kali ln X ini lagi sini. Kali ln X ya. Tambah X pangkat X ini min satu kan? Nah, gitu. Ini mau dikurung boleh nggak kurung gitu. Nah, jadilah Pak, terakhir Y aksen adalah X pangkat X dikali dengan X pangkat X ini berapa dikali? Ini jadi X pangkat X, aksen satu lah. Jadi tinggal ln X ditambah satu kali satu satu ya. X bagi X satu, aksen satu. Nah ini kurung ya, atau kurung gini dikali dengan ln X, ditambah pangkat X min 1 tuh ya. Ini ini. Nah, ini kurungnya mana nih? Kurawal, oh ini. Yang ini, ini bisa bingung kan ini. Nah, yang ini tetap asen ini, yang ini ke sini tambah satu yang ini. Yang ini ya. Mana dia? Ini kan? Halo. Yang hijau deh kan? Di bawah nih. Nih. Kemudian ini tetap kali ln X ada tambah pangkat X. Kurung tutup berarti kurung kerawal ya. Berarti sini kurungnya ada salah sini. Ini kurung ini begini aja ya. Tidak usah begitu. Tidak, gini. Halo. Kali ln X. Ln X ini. Ln X dari ini. Ln X ini sama ini dia nih. Ya kan? Ditambah pangkat X ini kurang satu. Ya nak? Mau dikurung boleh gini. Tutup. Selesai. Halo. Jelas? Seperti itu. Ini saya tes pakai apa namanya simbolik itu bisa lihat jawabannya ini. Ya. Lumayan. Itu baru berapa X itu? 2, 3, 4. Kalau sampai 10 mabuk tuhnya. Hah? Ya, apa? Aplikasinya fungsi pangkat fungsi ya tergantung dari masalahnya. Yang penting bentuknya seperti itu. Ya, bentuknya. Kan bisa kak sin pangkat tangan. Cuma dua aja. Atau second berpangkat apa misalnya. Atau cos berpangkat sin juga bisa. Cuma dua. Ini kan yang ganda nih. Pangkat E. Sampai. Ya, ganda. Nih. Oke. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Ya. Sebenarnya aplikasinya banyak, cuma kadang contoh-contoh itulah yang apa. Ilmu dasar ini saya rasa 1000 tahun lagi tidak akan berubah. Itu sangat disayangkan di buku perpustakaan. Dulu saya termasuk ada beberapa teman mendapat dari apa itu ya, foundation itu dari UIT, kita ambil di sini gratis. Itu buku-buku yang dari Amerika, USA yang dilempar ke Asia. Asian Foundation biasanya. Foundation itu waktu itu kita bisa dapat, tapi buku-buku itu akhirnya dibuang. Karena yang saya sesalkan itu apakah orang pustaka nggak ngerti tentang kalkulus mungkin. Kalau ilmu komputer sih, ya ilmu komputer Anda tanya tahun 83 sama sekarang jauh sekali. Dulu orang belajar basic deh, basic, Fortran untuk scientific, COBOL untuk bisnis. Sekarang yang lain kan, dan itu lagi. Nah itu betul. Tapi kalkulus ini 42 tahun saya ngajar di Linux tidak akan berubah. Yang berubah, yang bukan berubah, yang nambah itu adalah contoh-contohnya di keadaan. Ya. Itu yang menambah.
Baik, kita teruskan mendiferensialkan fungsi parameter. Nah, ini yang lebih seru lagi. Mendiferensialkan fungsi parameter. Fungsi parameter. Parameternya biasanya menggunakan T ya, dengan T adalah parameter. Tapi bisa yang lain juga ya, bukan T saja. Mendiferensialkan fungsi parameter. Dengan T adalah parameter, Y misalnya X adalah fungsi T, Y adalah fungsi G, fungsi T yang lain. Ini yang disebut fungsi parameter. Secara kasarnya gitu ya. Nanti contoh bisa Anda lihat. Nah, bagaimana akan menjadi turunan pertamanya dan bagaimana menjadi turunan keduanya? Ini kalau saya teknik industri juga sampai ini 2 dimensi ya. Teknik industri belajar sampai 3 dimensi. Dapat. Saya mungkin Anda juga dapat juga. Tapi tidak tahu bagaimana namanya dikurang-kurangi. Ya, bisa aja beda. Oke, turunan ini, turunan X terhadap T apa? Turunan Y terhadap T apa? Ayo, turunan X terhadap T kan dx per dt. Turunan Y terhadap T adalah dy per dt. dy per dt. Maka dari sini kita bisa cari bahwa Y aksen atau dy per dx itu adalah pembagian dari dy per dt dibagi dengan dx per dt. Kalau ini saya bagi jadi aktor rantai, Pak. Cenderung. Halo. Kalau saya bagi ini kan artinya dy per dt dikali dengan dt per dx. dt rantainya. Cenderung. Sebagai ini masuk cenderung ya. Hasilnya adalah fungsi T, bukan fungsi X. Jadi ya. Karena X fungsi T, Y fungsi T, pasti hasil T semua. Fungsi T itu. Ya. Jadi hasilnya adalah HT. Ini adalah rumus dari turunan pertama ini. Ya, ya aksen. Kemudian bagaimana turunan keduanya? Nah, itu tanya. Ingat hasil dalam fungsi T bukan dalam X. Agak beda ya. Ya. Turunan keduanya bagaimana? Anda tahu turunan kedua itu artinya biasanya eh, dy per dx diturunkan lagi pada x, benar? Itu artinya kan? Turunan kedua itu adalah turunan pertama diturunkan lagi, biasanya kan ada simbol d pada x. Nanti nah, d pada x itu dimensikan pada x. Mungkin di buku lain ada gini, d per dx dari sin x. Itu artinya sama lah, sin e aksen. Nah, ini artinya itu turunannya ya. Oke. Nah, d kali d koran dong. Halo. Nah, maka turunan kedua itu lambang ini kan. Ini artinya D kali D dekor Y, DX kali DX, DX pangkat 2. D itu satu kesatuan seperti saya contoh kambing kali kambing, kambing orang. Jangan K orang, A orang, M orang begitu. Satu kambing. Sapi kali sapi, sapi kodrat. Jadi seperti itu. Oke. Nah, coba lagi ini dasarnya. Jadi Y daga asal itu adalah turunan pertama diturunkan terhadap X. Ya, diturunkan terhadap sekunden yang terhadap X. Padahal fungsinya sini apa? Fungsi T. Jadi ini tidak bisa turun ke terhadap X. Harus
kita pindahkan ya. dy per dx y aksen tadi, si dx yang ini kita pindah ke belakang sini. Paham sih? Ini belum kita ubah dulu bentuknya ya. Si dx yang depan tadi karena bukan fungsi x melainkan adalah fungsi t, maka si dx yang pindah ke belakang. Nah, ternyata di sini fungsi apa sih? Fungsi t. Ini harusnya dt. Karena ini dt, sini harus kali dt enggak? Halo? Karena ini adalah fungsi t, ini tadi enggak ada dt-nya. Kalau dibagi dt kali dt, secara matematik gitu. Kalau dibagi dt kali dt. Maka terjadilah rumusnya bahwa turunan pertama ini, ya, turunan pertama ini turunkan tanda t dikali dt pada x. dt pada x dari mana Pak nih? Halo, dari rumus ini kan? Dari dx pada dt. Kalau dx pada dt tahu, berarti dt pada x apa? Seper. Dibalik itu. Ya, jelas maksudnya? Ya, dulu saya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Nah, siap bentar lagi kita masuk contoh hitungannya. Ya. Contoh hitungannya. Oke. Nanti saya bagi ya. Sebetulnya tidak dicatat karena bakal saya kirim ke Anda ya. Ya, kalau begini, kalau kita terlalu lama tunggu catat, akhirnya waktunya habis bahannya apa akselerasinya, kecepatannya jadi bukan akselerasi, perlambatan namanya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Saya ingatkan saya hanya harus di save. Lupa save, hilang apa yang saya ajarkan tadi, hilang semua yang belum tersave ya. Nah, contohnya adalah dia minta cari dy per dx turunan pertama dan turunan kedua d kuadrat y per dx kuadrat dari x sama dengan t dikurang sin t, kemudian y adalah 1 dikurang cos t. Ini adalah kesamaan parameter dengan t adalah parameternya. Belum. Turunan x kata t apa? dx per dt. Berapa? Berapa dx per dt? Halo. T turunannya berapa? Kata t? 1. Sin turunkan? Cos t. Enak. Sin t turunnya cos t. Oke. Turunan y kata t? dy per dt. Turunan 1 berapa? 0. Turunan cos t apa? Min sin t. Enak. Hasilnya apa? Min kali min plus sin t. Oke, sampai sini jelas? Halo. Nah, turunan dari D ini kan tadi ini. Nah, turunan ini adalah ini. Nah, sekarang kita masuk Y aksen atau DY per DX adalah rumus tadi apa? DY per DT dibagi DX per DT. Itu nah itu. D rumusnya yang tadi. Kuning ini atas. Y aksen DY per DX adalah DY per DT bagi DX per DT. Hasilnya apa? DY per DT berapa? Sin T. Sedangkan dx per dt berapa? 1 dikurang cos t. Anda lihat jawabannya fungsi t, nah, saya tulis ht. Hasilnya fungsi t, nah. Hasilnya fungsi t. Ya, hasilnya adalah fungsi t. Maka turunan kedua apa tadi? dy per dx harusnya kan diturunkan terhadap x. Tetapi karena si yang ada sini fungsi t bukan x, maka si dx seolah ditentang keluar.
Ikut. Enak, pindah ke belakang nih. Ini apa? DY pada X tetap, si DX-nya pindah ke belakang. Enak. Karena ini fungsi T, sini apa nih? Fungsi T, turunan pertama ini harus per DT. Karena ini per DT, ini harus kali DT, nah. Dibagi DT, dikali DT. Dibagi DT, dikali DT. Oke, teruskan. Ini artinya apa? Halo? Apa artinya? Nah, saat ini kan dari sin D PDX-nya adalah sin T dibagi 1 dikurang cos T. Aksen, diturunkan terhadap T, kan? Sama aksen, tapi aksen terhadap T dikali DX per DT PDX dari mana ini? Ini DX per DT nih. DX per DT tahu berapa? DT per DX tinggal balik aja. Seper 1 kurang cos T. Itu nah. Halo. Kalau DX per DT adalah 1 kurang cos T, DT per DX sepernya nah. Seper dibalik lagi. Seper ya. Nah, dikali berarti sini dikali seper 1 dikurang cos T. Nah, tinggal menyelesaikan ini. Turunan ini terhadap T. Paham nggak Mas? Nah, ini U per V nah ini. U per V. Ya. Saya salin lagi ya, bentar ya. Saya mau mesti salin juga. Halo? Jelas sampai sini? Nah, maka Y double aksen berapa? Y double aksen adalah, kita lihat sini. Diferensi U per V. U per V itu rumusnya apa? UV kurang UV, ujung-ujung aksen. Mungkin Anda kebiasaan U aksen V kurang V aksen U. Itu enggak? Cuma terbalik V aksen U mau V aksen. UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Kan? Dikali, yang tadi itu apa? Dikali dengan seper apa DT per X. DT per X-nya adalah seper 1 kurang cos T. Ini adalah DT per DX. DT per X ini. Ya, nah, ini yang kita turunkan ini kan. Nah, kita ganti. Y double aksen adalah U-nya sin T, V-nya 1 kurang cos T. Nah, UV, U-nya sin T, dikali V-nya 1 kurang cos T. Jadi UV kurang UV ya. Jadi sin T kali 1 kurang cos T. UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. 1 kurang cos T pangkat 2 dikali seper 1 kurang cos T. Ingat, yang kita aksen ini yang kita turunkan. Aksennya yang kita turunkan. Berapa? Tinggal Y double aksen berapa? Kita berikan D kuadrat Y per DX kuadrat boleh. Sama dengan sin T turunkan cos T dikali dengan 1 kurang cos T min sin T kali 1 kurang cos T tadi. 1 kurang cos T turunannya apa ya? Ini sin T lah. Nih 1 kurang cos T kita turunkan dari yang DYPDP-nya adalah 1 turunkan 0 min cos T turunkan sin T lah. Kali plus sin T. Kali sin T ya. Nah, ini pangkat 2 kali pangkat 1 apa? Pangkat 3 enggak? 1 kurang cos T pangkat 3 enggak? Halo? Halo? Nah, sama dengan apa? Ini kali cos T kali 1 cos T. Min cos kali cos, cos pangkat 2 T. Min sin kali sin, sin kuadrat T. Per 1 dikurang cos T pangkat 3. Ada lagi cos T min. Ini bisa nggak keluarkan min ini? Ini maksud saya ini. Ini saya keluarkan minnya. Jadi apa? Cos kuadrat T plus sin kuadrat T. Nah. Kalau dikali min cos kuadrat T min sin kuadrat T. Cocok kan? Tambah 1 kurang cos T kurung pangkat 3. Ini sama dengan
Koste min 1 nak. Ini kan nilainya 1 nih. Ini tuh mau absen. Ini nilainya 1 ya. Ini nilainya 1 sehingga hasilnya apa? Tanggung dan selesainya. Per 1 kurang koste kurung pangkat 3. Sama artinya ini min 1 ditambah koste. Kalau saya balik benar nggak? Koste min 1 sama min 1 tambah koste 1 kurang koste kurung pangkat 3. Saya keluarkan minnya. 1 kurang koste itu lagi. Kalau per 1 kurang koste pangkat 3. Ini bisa coret enggak nih? Ini coret 1, ini 3, 2. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah min 1 per 1 kurang koste kurung pangkat 2. Itulah jawabannya. Lumayan panjang. Sambil kita absen ya. Oh, banyak juga yang ada di sini. Ya Pak, dia ada error. Alexander Edison. Ada? Mana? Mengapa? Linux Access Connection Fail. Aryan Kaisan. Lupa. Oke. Hafid Rafa. Ya. Kemudian error. Anda itu urus ya di mana tuh? Jordan Huang. Error. Berikutnya tadi Jordan Huang ya. Sekarang Jovan Aurelio. Error. Ini akses connection ke Muhammad Taufik Gabriel Suhada. Kenapa? Error Pak. Error ya. Yang beri. Banyak error itu. Servernya lagi dalam Pak. Mui apa sih? Muttaba. Error guys. Kemudian Ramadan Karel Winata. Hingga yang terakhir Wira Mahardika. Pindah Pak. Oh ini pindah ada ya. Oke. Berarti yang lain sudah hadir ya. Dan kosong cuma 1 saja. Namanya Wira. Attendant log successful, terus lesson log. Nah sesuai nih, implicit depth ya, protect rate, derivative, inverse trigonometry. Oke. Kalau salah minggu berikut nih GSLC ya? Enggak saya cek. Hah? Enggak saya cek. Saya cek. Saya sudah ada juga waktu itu. Minggu depan sekarang tanggal berapa, San? Minggu depan itu tanggal 7 dia Pak. GSLC tanggal berapa? Ya. Iya. Oke, GSLC ada kuliah atau pakai Anda di rumah masing-masing? Ada kuliah sesudahnya ada kuliah ya? Dan maksudnya biasa setelah jam ini ada kuliah lagi. Ada. Harus ke kampus juga ya. Terserah. Ada mau datang sini atau mau belajar dari rumah Anda atau dari kampus di mana aja? Dari rumah. Tapi biasanya tuh formnya nanti ada tugas atau kuis dari Bapak. Ada ini nantinya. Oh ya,
kehadirannya, perhatikan ya, kehadirannya berdasarkan batu GSLC itu saya kirim, mungkin kalau saya atau sebelum saya kirimin. Nanti Anda tinggal jawab itu atau Anda langsung itu tanda Anda hadir. Oh, bikin attendance jadi Ya, dia, Pak. tendennya. Oke, di forum ya, perhatikan di forum yang minggu depan. Nah, jadi saya ngajarin dari rumah. Jadi saya tidak perlu datang ke sini. Oke, Anda nggak tahu belajar mau dari rumah atau nggak kejar nggak? Hotelnya setelah itu ada kuliah lagi. Gimana? Ya, saya di rumah, Pak. Rumah aja. Ya. Baik, ya, jadi gas saja kita nanti link Zoom-nya saya akan berikan via WA group. Oke, kita istirahat dulu pas jam 11.20 kita sambung lagi. Siap.